Saya terlahir sebagai apologet, dalam bahasa Islam dai. Apa itu? Orang yang mau melakukan syiar, tablik. Kebetulan saya mengambil bagian dai lintas agama. Maka saya mengatakan saya adalah apologet Islam. Apologet artinya pembela Islam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan saya menghujat, saya menghina Yesus, kenapa itu bisa terjadi di permukaan? Karena saya masuk ke ranah kekristenan, di mana Kristen mengimani yang disebut Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk, yang ditampar, diseret, diludahin, dan seterusnya. Dan menurut tataran pengajaran Yesus di dalam Bible itu sendiri, ada Kristus palsu yang adalah penyesat. Berarti dari sudut pandang ini saya mengatakan, ketika saudara melihat saya di permukaan seakan-akan dalam tanda kutip menghina Yesus, menistakan Yesus, berarti itu dalam ranah Kristus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria. Saya sangat memuliakan anak Maria, semulia-mulianya, selayaknya beliau adalah nabi. Saya memuliakan beliau. Makanya saya memperjuangkan harkat diri beliau. Saya mencari kemudian orang-orang yang mau mendengarkan bahwa Yesus anak Maria itu adalah manusia suci, sedangkan yang kalian sembah itu adalah Kristus yang diduga kuat palsu. Itu. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang Kristen, kelompok manusia yang menghinakan Yesus dan menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak diseret, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh, dan dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Beliau manusia suci. Ketika Roh Kudus datang kepada ibunya, apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang kudus. Berarti dia tidak terkutuk. Di dalam kitab saudara ada Yesus yang kudus, ada Yesus terkutuk. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang kudus, dia hamba Tuhan yang kudus. Sedangkan pada Paulus, Yesus itu adalah orang yang dikutuk. Dua Yesus yang berbeda. Kristen muncul. Anda ingin menggabungkan antara Yesus kami dengan Yesusnya Roma. Tidak bisa. Beda Yesusnya Romawi, beda Yesusnya umat Islam. Beda. Kalau Yesusnya umat Islam, tidak disalib, tidak dibunuh, diberkati dimanapun dia berada, baik di bumi, di rahim ibunya, di langit, dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Yesus Roma adalah pengganti dewa Zeus yang dijual kemudian ke seluruh dunia. Dewa Zeusnya Katolik atau Romawi kuno itu disembah dengan mengatasnamakan Yesus kami. Makanya konsep doktrin dan dogmanya itu beda. Yesus datang ketika ditanya, coba Anda lihat di dalam Matius 19, baca 12 sampai nomor 16. Ketika ditanya Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hebat kali. Ditanya, apa? Yang pertama, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu kata Yesus. Orang kaya ini mengatakan apa? Oh, kalau itu saya semuanya sudah lakukan. Yesus mengatakan apa? Kalau begitu, kamu sudah melakukan itu semua, berarti tinggal satu. Saya ketika pertama kali membaca ini dan mengejar kemudian kebenaran penyaliban nebus dosa, saya berharap data terakhir itu yang satu itu apa? Kamu harus percaya bahwa aku mati untuk menebus dosa kalian, baru bisa selamat. Ternyata bukan, kawan. Yang terakhir itu apa kata Yesus? Jual semua hartamu,
berikan kepada si miskin. La haula wala quwata illa billah. Apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama apa? Justru membatas salib. Apa itu? Jangan membunuh. Parah kali salib ini. Berarti jangan menyalib. Kalau menyalib tidak memperoleh hidup kekal. Kalau yang menyalibnya saja tidak memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang mengimani salib. Itu saudara. Makanya kami hadir sebagai umat Islam ini bukan membenci kalian, enggak. Karena sayang kalian. Habis waktu kami, tersita waktu kami. Kami kalau menyajikan seperti ini, yang diuntungkan kalian. Kalian menerima, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Tapi kalau kalian menerima apa yang kami sampaikan, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena kami punya dosa-dosa dari kemarin. Kalau kalian masuk ke Islam, dosa kalian semua segera seketika itu juga dihapuskan. Tapi kalau kami punya dosa-dosa. Ya alhamdulillah kalau Allah mengampuni dosa kami. Tapi yang disebut mu'alaf, begitu mereka meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam, dia terlahir kembali seperti bayi. Dia kembali fitrah. Nah, sedangkan kalau kalian yang mengajarkan Kristen kepada saya, hadiah yang kukasih ke saya itu neraka. Contoh, bukti di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir Yesus, dikatai Yesus sebagai pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenalnya. Ketika saya percaya kepada kalian, khotbah kalian, saya masuk ke dalam Kristen, maka Yesus mengusirku. Itu yang hadiah yang kalian kasih ke aku. Aku nggak mau. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, apa yang aku kasih? Qad aflahal mu'minun alladzina yaritsunal firdaus. Beruntunglah orang yang Islam ini, orang-orang mukmin ini, karena mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Kepadanya diberikan warisan berupa surga Firdaus. Wow, keren kan? Anda masuk di Islam, Anda cinta kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus diludahi, tidak ada itu Yesus ditampar, ditelanjangin, tidak ada itu patung-patungnya penghinaan seperti itu, tidak ada. Murni la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Murni, tak ada embel-embel. Itu hidup kekal, kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Tuhan yang telah mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Berarti imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bani Israel. Subhanallah, iman kami mantap kali dengan Yesus ini. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda diusir oleh Yesus?